Dari dunia kultivasi ke dunia suci saat ini, setiap kali Murong Yu menerobos alam yang agung, dia akan dibaptis oleh kesengsaraan surgawi. Tidak ada perubahan selama bertahun-tahun. Hanya saja kekuatannya semakin kuat dan kuat, meskipun kekuatan kesengsaraan surgawi juga semakin menakutkan. Namun, dia tidak bisa melanjutkannya kecuali Murong Yu. Oleh karena itu, setiap kali setelah menerobos alam, Murong Yu memicu malapetaka dan dibaptis. Namun, kesengsaraan ini tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Oleh karena itu, dia diam-diam kewalahan oleh perampokan. Namun sekarang, Murong Yu memutuskan untuk berbagi kesengsaraan ini dengan Raja Kura-Kura Sue Yuanhua karena dia benar-benar menerobos ke alam sage mendalam di kuil Zhenwu, jadi dia tidak pernah punya waktu untuk melewati kesengsaraan. Namun sebelumnya, alam itu dinaikkan ke peringkat ke-6 Xuansheng, ini untuk membuat kekuatan kesengsaraan surgawi lebih kuat. Ledakan, guntur-guntur turun dengan sangat cepat, dan setelah semua orang mundur, guntur-guntur pertama telah membombardir dan membunuhnya. Namun, guntur kesengsaraan berat ini terbagi menjadi dua, masing-masing membombardir Murong Yu dan Raja Kura-Kura Sue Yuanhua. Setelah suara yang mengejutkan itu, Murong Yu berdiri diam di tempat. Kekuatan kesengsaraan berat pertama sudah cukup kuat, jika itu adalah orang suci tua biasa, itu akan langsung terbunuh. Namun, Murong Yu sendiri kuat, dan Jelei setingkat ini sama sekali tidak dapat menjadi ancaman baginya. Selain itu, tubuh fisiknya telah dipromosikan ke ranah artefak suci tingkat tinggi di dunia kecil guntur, dan ia memiliki ketahanan tertentu terhadap guntur dan kilat. Oleh karena itu, kesengsaraan guntur ini membombardir tubuh Murong Yu, seolah-olah itu menggelitiknya, dan itu tidak signifikan. Di sisi lain, pertahanan Raja Kura-Kura benar-benar cukup kuat. Setelah kesengsaraan berat turun, ia hanya berdiri diam. Namun, permukaan penutup pertahanan yang disangganya berkedip dengan guntur, dan cahaya suci itu tidak menentu. Melihat melalui penutup pertahanan, Murong Yu melihat Raja Kura-Kura menyeringai. Produk ini dapat menyerap kekuatan dari serangan itu. Guntur dan kilat biasa mungkin tidak berpengaruh padanya, dan dia masih bisa menyerapnya. Namun, kekuatan guntur dan kilat kesengsaraan surgawi adalah yang paling ganas. Setelah kekuatan perampok guntur diserap olehnya, itu dengan cepat menghancurkan meridian, daging, darah, dan tulangnya. Meskipun dia dengan cepat ditekan oleh Raja Kura-Kura, dia masih menyeringai. Selain itu, ini hanya perampokan berat pertama. Kesengsaraan Murong Yu adalah 9981. Kekuatan kesengsaraan tidak lebih dari itu. Setelah Anran melewati guntur kesusahan pertama, Raja Kura-Kura Sue Yuanhua tertawa lagi, masih sangat sombong. Murong Yu mencibir, ini baru guntur pertama. Tahukah kau seberapa besar guntur 81 itu? Dan itu lebih mengerikan, kau bisa menikmatinya perlahan. Mendengar ini, wajah Raja Kura-Kura Sue Yuanhua langsung mandek, dan dia tidak bisa tertawa lagi. Aku tidak percaya pertahananmu lebih kuat dariku. Raja Kura-Kura Sue Yuanhua menyeringai. Mungkin pertahananku tidak lebih kuat darimu, tetapi aku dan aku bisa menghalangi perampokan ini. Bagaimanapun, kaulah yang gagal, dan sang juara tetaplah milikku. Murong Yu mencibir. Melewati kesengsaraan tidak hanya bergantung pada pertahanan yang kuat, tetapi juga tubuh yang kuat dan aspek lainnya. Dengan tubuh fisik Murong Yu dan kemampuan lainnya, dia benar-benar dapat menahan malapetaka ini. Gemuruh, gemuruh, satu demi satu, guntur-guntur terus meledak. Ada 10 perampokan berat di depan, dan mereka berdua melawan dengan mudah. Tetapi setelah 10 kali, Raja Kura-Kura mulai sedikit berjuang untuk melawan. Karena kekuatan Jelei terlalu mengerikan. Semakin dahsyat guntur itu, semakin keras pertahanan Raja Kura-Kura Sue Yuanhua bertahan setiap kali dibombardir, dan semakin banyak tenaga yang dikonsumsinya. Dan semakin dahsyat kekuatan Jelei, semakin sedikit yang diserapnya. Dia bahkan tidak berani menyerapnya lagi. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan pil yang dibawanya jika ingin memulihkan kekuatan yang dikonsumsi. Begitu pil itu dikonsumsi, saat itulah cangkang kura-kuranya pecah. Pada kali ke-20, Raja Kura-Kura Sue Yuanhua sudah mulai menelan pil itu. Karena apa yang telah dilawannya sudah sangat kuat saat ini, jika dia tidak minum obat, kekuatannya akan hancur kapan saja. Namun saat ini, Murong Yu masih tenang dan tenang, seolah-olah ini bukan guntur yang menggelegar, tetapi guntur dan kilat biasa. Melihat betapa sulitnya dia melawan, Murong Yu begitu santai. Raja Kura-Kura Sue Yuanhua gatal dengan kebencian, dan ingin menamparkan Murong Yu sampai mati. Namun, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ekstra untuk menyerang Murong Yu sekarang? Selain itu, dia tidak berani mendekati Murong Yu sekarang. Jika dia dekat dengan Murong Yu, maka dia harus menahan guntur dua orang pada saat yang sama. Ini bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Dia tidak bisa, tetapi Murong Yu bisa. Akibatnya, Murong Yu menunjukkan senyum berbahaya di wajahnya. Ketika Raja Kura-Kura Sue Yuanhua waspada, dia melangkah keluar dan menghilang di tempat. Tanpa tanda-tanda apapun, wajah Raja Kura-Kura Sue Yuanhua berubah tiba-tiba, dan dia mundur dengan keras. Pada saat yang sama, aura yang sangat berbahaya muncul di hatinya. Benar saja, tepat setelah dia mundur, sosok Murong Yu telah muncul di tempat dia berdiri sebelumnya. Auzu.com, Raja Kura-Kura,
hari ini aku akan menghancurkan cangkang kura-kuramu. Murong Yu tersenyum, melangkah maju lagi, dan langsung berlari ke atas. Wajah Raja Kura-Kura tiba-tiba berubah ketakutan, dan dia berhenti setelah beberapa saat. Namun, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Murong Yu? Ledakan, ketika Murong Yu muncul di depannya, itu kebetulan diledakkan oleh perampokan besar. Akibatnya, mereka berdua bersama-sama menahan pemboman Jielei 2 kali lebih banyak. Murong Yu tidak memiliki masalah, hanya suara berburu dari pakaiannya. Namun, Raja Kura-Kura bergetar hebat dari cangkang kura-kura yang hancur, dan guntur berkedip. Embusan, Raja Kura-Kura menyemburkan seteguk darah. Dia tidak tahu apakah dia terluka oleh guntur yang menggelegar, atau Murong Yu memuntahkan darah. Wow, Raja Kura-Kura benar-benar memuntahkan darah. Murong Yu terpaksa memuntahkan darah. Tetapi Murong Yu tidak ada hubungannya. Pada saat ini, banyak orang berseru. Meskipun itu adalah kemampuan Jielei, tetapi Jielei dipicu oleh Murong Yu, dan Murong Yu baik-baik saja. Oleh karena itu, dibandingkan antara keduanya, Murong Yu masih lebih kuat. Sepertinya Raja Kura-Kura akan gagal. Dia bukan lawan Murong Yu. Mata orang-orang di sekitarnya memandang pertempuran antara keduanya melalui lapisan kekosongan. Raja Kura-Kura sangat marah, tetapi dia hanya bisa mundur lagi dan lagi, menghindari Murong Yu. Tetapi Murong Yu mengikuti setiap langkah, seperti bayangan yang melekat pada wujudnya, seperti ganren yang melekat pada tulang, mengejarnya terus-menerus. Bahkan dalam proses ini, Murong Yu juga meluncurkan serangan paling ganas. Pengeboman kesengsaraan surgawi, serangan paling ganas Murong Yu. Tidak butuh waktu lama bagi Raja Kura-Kura Sui Yuanhua untuk menanggungnya. Dia menelan semua jenis pil yang dapat mengisi kembali kekuatannya. Pil jenis ini di cincin penyimpanannya hampir habis. Tetapi malapetaka belum berlalu 50 kali. Seberapa mengerikan tubuh fisik Murong Yu. Jielei ini tidak bisa menggoyahkannya. Melihat ke arah Murong Yu yang berjalan santai di halaman, banyak orang, termasuk para Saint Primordial Chaos, terkejut. Bagi mereka hanya perlu menggoyangkan tubuh mereka untuk membubarkan guntur perampokan ini. Namun, bagaimanapun juga, Murong Yu hanyalah seorang Saint yang mendalam. Raja Kura-Kura Sui Yuanhua, tidakkah kau mengaku kalah? Murong Yu terus membunuh Raja Kura-Kura, dan berkata dengan keras pada saat yang sama. Raja Kura-Kura sangat marah, dan niat membunuhnya pun terpancar. Namun, dia terus menghindari Murong Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sambil meminum pil tersebut. Tiba-tiba, Raja Kura-Kura Sui Yuanhua mengayunkan tangannya, tetapi dia menangkapnya dengan tangan kosong. Pilnya habis. Setelah melihat ini, Murong Yu mencibir, apa? Tidak ada pil. Berapa lama cangkang kura-kuramu bisa bertahan? Raja Kura-Kura menatap Jiyun tebal di atas langit dengan ekspresi jelek, matanya berkilau dengan cahaya yang berjuang. Aku menyerah. Pada akhirnya, setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Raja Kura-Kura menggertakkan giginya dan menyerah. Sambil mengakui kekalahan, dia bahkan naik ke udara dan melesat ke arah luar kuil Zhenwu. Meskipun dia tidak dapat memotong kesengsaraan dengan cara ini, dia dapat membagi kesengsaraan itu. Yang terpenting adalah dia tidak akan dekat dengan Murong Yu lagi. Meskipun agak berbahaya untuk menyeberangi malapetaka oleh satu orang, itu lebih lengkap daripada menderita malapetaka oleh 2 orang. Oleh karena itu, dia memilih untuk menjauh dari kuil Zhenwu. Murong Yu juga tidak mengejarnya, hanya tersenyum dingin, dan kemudian berdiri tegak di alun-alun untuk selamat dari perampokan dengan selamat. Meskipun Murong Yu telah menang, para tetua kuil Zhenwu tidak berdiri. Bukannya mereka tidak mengakui kemenangan Murong Yu. Sebenarnya, mereka tidak ingin terlibat dalam malapetaka itu. Begitu terlibat dalam kesengsaraan surgawi, mereka akan mencapai alam yang dipicu oleh alam leluhur kekacauan. Mungkin hanya malapetaka besar yang akan membunuh Murong Yu. Pada saat yang sama, mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup dari malapetaka itu sendiri. Jalan guntur perampokan terus-menerus menyambar, dan paksaan yang mengerikan menyelimuti seluruh kuil Zhenwu. Namun, kesengsaraan salib Murong Yu benar-benar memiliki satu set, tidak peduli seberapa keras kesengsaraan surgawi, dia akhirnya berhasil melewatinya. Faktanya, tubuh Murong Yu sudah cukup kuat, dan setiap kali menerobos alam yang hebat, dia akan dibaptis oleh surga. Dapat dikatakan bahwa tubuh fisiknya mempesona dan cemerlang. Sering turun, tubuh fisiknya sudah memiliki ketahanan tertentu terhadap malapetaka. Justru karena inilah dia akan semakin santai dalam perjalanannya. Kecuali, kesengsaraan surgawi benar-benar mengerikan, melampaui batas Murong Yu. Murong Yu menang. Dia adalah juara turnamen ini. Setelah debu mereda, para tetua kuil Zhenwu muncul untuk memberikan penghargaan kepada Murong Yu. Pada saat yang sama, semua orang yang bersembunyi muncul satu demi satu, tetapi sekarang semua orang menatap Murong Yu dengan mata seperti monster. Murong Yu memiliki bakat, dan kekuatan besar seperti monster, dan dia juga mampu menahan guntur dan guntur. Biarkan orang berpikir bahwa dia tidak hanya jahat, jenius, tetapi juga misterius. Tetapi pada saat ini, Murong Yu juga mengetahui bahwa kompetisi seni bela diri tingkat tinggi juga sepi. Yu Yangjia benar-benar memenuhi harapan dan memenangkan kejuaraan. Sejauh ini, 4 dari 5 juara dalam pertemuan pertukaran ini telah jatuh ke tangan Infernal Affairs.
Hanya juara level terendah dari turnamen tersebut yang direbut oleh Zhen Wushengdan. Ini karena tidak ada murid dengan level itu di Infernal Affairs. Jika tidak, Infernal Affairs mungkin akan menang besar. 4 juara, urusan Raka, yang nyaris tidak berpartisipasi dalam pertukaran 10 situs suci teratas, menjadi pemenang besar kali ini. Setelah memenangkan kejuaraan konferensi pemurnian, Murong Yu menerima pil Tei Tian Yuan Qi untuk meningkatkan kemampuan master pemurnian dalam menggambarkan formasi. Pil Tong Tian Pei Yuan Qi adalah hadiah untuk juara konferensi alkimia, yang dapat meningkatkan kecocokan alkemis dan pil, yaitu meningkatkan kecocokan pil saat alkemis menjadi pil. Dan Murong Yu mengalahkan Raja Kura-Kura Sue Yuan Hua dan mendapatkan pil ajaib, pil 3 transformasi bumi mendalam, yang dapat memungkinkan orang bijak kuno untuk menerobos alam raja paling suci. Selain Murong Yu, Yu Yangjia juga memenangkan juara level mereka, dan menerima pil sejati 9 matahari tenglong, yang dapat meningkatkan pemahaman leluhur yang kacau dan membantu mereka untuk menerobos alam tertinggi. Pil-pil ini memiliki efek yang tidak kecil pada Murong Yu, terutama Tong Tian Pei Yuan Qi dan Tai Yuan Qi dan. Meskipun dua ramuan lainnya tidak memiliki banyak efek pada Murong Yu, ramuan itu sangat penting bagi yang lain. Oleh karena itu, begitu keempat Murong Yu kembali ke puncak gunung tempat mereka tinggal sementara di kuil Zhenwu, Murong Yu berkata langsung kepada Yu Yangjia, 4 saudara, bisakah obat ini diberikan kepadaku untuk sementara? Yu Yangjia terkejut, dan Liu Xiankai serta Wu Xinsui juga terkejut. Ada begitu banyak orang suci di dunia suci, siapa yang tidak ingin menjadi yang tertinggi? Terlalu munafik untuk mengatakan bahwa orang-orang yang tidak ingin menjadi yang tertinggi. Namun, hanya akan ada 10 yang tertinggi di alam suci. Namun meskipun demikian, itu tidak dapat menghentikan gagasan orang lain untuk menjadi yang tertinggi. Mungkin suatu hari seorang yang tertinggi akan jatuh, dan pada saat itu dia akan menerobos. Mungkin dia akan menjadi salah satu dari 10 yang tertinggi di alam suci. Secara khusus, gagasan tentang orang yang kuat di tingkat orang suci leluhur Chaos bahkan lebih kuat. Setelah mendapatkan pil sejati 9 matahari tenglong, ini, peluang Yu Yangjia untuk menembus alam tertinggi akan jauh lebih besar. Namun, mengapa Murong Yu tiba-tiba menginginkan pil ini? Tidakkah dia tahu bahwa pil ini sangat penting bagi Yu Yangjia? Liu Xiankai dan Wu Xinsui bingung. Haha, saudara muda, ini dia. Setelah beberapa saat, Yu Yangjia tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama menyerahkan pil yang berisi, pil sejati 9 matahari tenglong, kepada Murong Yu. Tidak ada keraguan, tetapi sentuhan warna di matanya tidak menyembunyikan apapun. Ya, meskipun dia memberikannya kepada Murong Yu tanpa ragu-ragu, dan bahkan tidak menanyakan alasannya, dia tidak bisa tetap acuh tak acuh. Murong Yu tercengang. Dia hanya bertanya dengan santai, dan dia juga menyiapkan banyak alasan untuk membujuk Yu Yangjia, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia begitu murah hati, jadi dia mengambil pil yang sangat penting baginya ini. Untuk diriku sendiri, aku tidak bisa mengatakan apa yang telah dia persiapkan. Yu Yangjia tidak lagi hanya murah hati. Dia benar-benar mencintai Murong Yu, cinta saudara laki-laki untuk saudaranya. Dia benar-benar baik kepada Murong Yu. Percayalah pada Murong Yu tanpa syarat. Hati Murong Yu cukup tersentuh, tetapi dia segera mengambil pil sejati naga 9 matahari. Dia menginginkan pil ini sejak awal. Kakashi, segera, kamu akan menemukan bahwa tindakanmu hari ini sangat berharga. Kamu tidak akan pernah menyesalinya, kata Murong Yu dengan sungguh-sungguh kepada Yu Yangjia. Liu Xiankai dan Wu Xinsui saling memandang, dan kemudian Liu Xiankai bertanya kepada Murong Yu dengan heran, adik junior kecil, apakah kamu ingin memurnikan pil sejati tenglong 9 matahari? Mereka bertiga tidak bodoh, mereka hanya tidak bereaksi untuk sementara waktu. Sekarang aku mungkin tahu apa yang dimaksud Murong Yu. Murong Yu mengangguk dengan berat, inilah yang dimaksudnya. Begitu dia berhasil memurnikan, semua orang di urusan neraka akan mendapat bagian, begitu pula beberapa murid Sengsong. Ini bagus untuk semua orang. Ini dapat memaksimalkan manfaat pil ini. Mereka bertiga sangat gembira. Jika Murong Yu benar-benar dimurnikan, mereka akan menjadi penerima manfaat terbesar. Yu Yangjia bahkan berkata, adik junior kecil, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja kepada kami bahwa lebih baik mendapatkan semua bahan ini dengan kekuatan kami daripada mengumpulkannya sendiri. Murong Yu mengangguk, yang dia khawatirkan saat ini bukanlah harta alam yang dia butuhkan. Bagaimanapun, Qian Kun Yin Yang Ding tidak membutuhkan bahan untuk memurnikan obat-obatan ini. Hanya saja level pil sejati naga 9 matahari terlalu tinggi, dan Murong Yu khawatir dia tidak dapat memurnikannya pada tahap ini. Di waktu berikutnya, Murong Yu dan kelompoknya tidak segera meninggalkan kuil Zhenwu. Inilah yang mereka sengaja tinggali. Karena akhir-akhir ini, banyak sekali orang yang datang mengunjungi mereka. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka datang untuk Murong Yu. Bagaimanapun, pesona yang dimiliki oleh Murong Yu, dapat dikaitkan satu sama lain. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang berniat membunuh Murong Yu. Mu Xiu Yu Lin Feng akan menghancurkannya. Semakin jahatnya Murong Yu, semakin pasti orang-orang membencinya, dan semakin mereka ingin membunuhnya. Bagaimanapun, begitu Murong Yu tumbuh dewasa, seberapa jauh dia akan melawan langit.
Apakah kehadiran mereka akan menyebabkan bahaya paling besar? Semuanya tidak diketahui. Oleh karena itu, banyak orang ingin mengetahui kepalsuan dan kenyataan Murong Yu, dan jika mereka memiliki kesempatan, mereka pasti akan membunuhnya. Hal semacam ini sama saja bahkan di dunia fana. Namun, orang-orang ini jelas kecewa, dan Murong Yu mengasingkan diri setelah kembali. Hanya 3 orang dari keluarga Yu Yang yang berada di resepsi. Setelah beberapa hari, semakin sedikit orang yang terdampar di kuil Zhenwu. Auzu.com pada hari ini, Murong Yu tiba-tiba muncul di aula. 3 saudara, aku tidak akan kembali ke urusan neraka bersamamu untuk beberapa hal. Setelah Murong Yu muncul, dia tiba-tiba mengumumkan. Ketiga keluarga Yu yang terkejut. Adik muda, meskipun kamu sedang menjadi pusat perhatian saat ini, banyak orang ingin bergaul denganmu. Tetapi ada banyak orang yang ingin membunuhmu. Kamu harus kembali bersama kami agar aman. Liu Xiankai berkata dengan ekspresi khawatir. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Hal yang akan dia lakukan sangat rahasia, dan tidak cocok bagi ketiga keluarga Yu yang untuk bertindak bersama. Jika tidak, jika menyebar, itu akan menyebabkan perang di antara kekuatan utama. Kalau begitu, saudara muda, kamu harus berhati-hati. Meskipun keluarga Yu yang tidak tahu apa yang akan dilakukan Murong Yu, dia tetap membuat keputusan. Oleh karena itu, mereka berempat berpamitan dengan kuil Zhenwu, lalu pergi bersama. Begitu mereka muncul di luar kuil Zhenwu, Yu Yangjia dan yang lainnya sedikit mengernyit. Karena saat ini di luar kuil Zhenwu, ada banyak sekali orang yang mengawasi mereka, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Jelas, banyak dari orang-orang ini yang mengawasi Murong Yu. Di antara mereka ada murid dari tempat suci lainnya. Oleh karena itu, Yu Yangjia dan yang lainnya agak khawatir. 3 saudara, ini negara lain. Murong Yu secara alami merasakannya, tetapi dia mengabaikannya. Setelah meninju ketiga Yu Yangjia, dia melompat ke udara, lalu langsung menghancurkan kehampaan, bergerak menuju kenyamanan yang jauh. Melontarkan tembakan. Hampir pada saat yang sama ketika Murong Yu pergi, sebagian besar orang yang mengawasi mereka diam-diam menghilang dalam sekejap, dan mereka benar-benar pergi ke Murong Yu. 4 saudara, apakah adik kecil akan baik-baik saja, kan? Wu Xinsui berkata dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, dengan kemampuan adik junior, dia tidak akan pernah mati. Kita tidak perlu khawatir, dan kembali ke negeri infernal dulu. Yu Yangjia menjawab, dan pada saat yang sama, dia telah naik ke udara dan terbang ke arah negeri infernal. Kecepatan cepat, sial, aku tidak bisa mengejar. Di atas langit, seorang raja suci tingkat tinggi mengutuk dengan wajah hitam melihat titik hitam di depannya yang menghilang dengan cepat. Kecepatannya jelas termasuk yang terbaik di antara pembangkit tenaga listrik tingkat yang sama, dan dia pandai melacak. Justru karena inilah dia dikirim untuk melacak Murong Yu. Namun, kecepatan Murong Yu terlalu mengerikan, dan dalam waktu singkat, dia telah membuang sebagian besar dari mereka. Kecepatan yang mereka banggakan hanyalah sampah di depan Murong Yu. Selain itu, Murong Yu terbang melintasi kehampaan, tetapi nyaris tidak meninggalkan jejak. Setidaknya, mereka tidak dapat menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Murong Yu. Murong Yu sangat ahli dalam menggunakan kekuatan ruang, melewati kehampaan, tentu saja tidak akan ada jejak yang tersisa. Seseorang mengejar. Leluhur. Murong Yu menghantam kehampaan dan langsung bergerak melalui kehampaan, menyingkirkan sebagian besar orang dalam waktu singkat. Namun, masih ada beberapa orang yang mengejar. Mereka semua kuat di tingkat bijak leluhur. Aku ingin melihat bagaimana kamu melacaknya. Murong Yu mencibir, melangkah keluar, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas turun dengan cepat, ke pegunungan yang luas, dan kemudian dengan cepat menghilang. Hilang. Para leluhur ini melihat Murong Yu memasuki pegunungan dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi setelah mencari, mereka tidak melihat jejak Murong Yu. Namun, mereka semua yakin bahwa Murong Yu tidak meninggalkan pegunungan itu, jadi mereka terus mencari. Baru beberapa hari kemudian jejak Murong Yu muncul di tempat lain, dan mereka tahu bahwa Murong Yu telah meninggalkan pegunungan ini. Bagaimana cara pergi? Mereka semua bingung untuk waktu yang lama, dan mereka sama sekali tidak dapat memikirkannya. Setelah Murong Yu memasuki pegunungan itu, dia langsung menjadi tidak terlihat. Kemudian memasuki Hetu Luoshu, sebuah teleportasi meninggalkan pegunungan itu. Bahkan jika para leluhur ini meratakan pegunungan yang tak berujung ini ke tanah, mustahil untuk menemukan jejak Murong Yu dengan menggali tanah sedalam 3 kaki. Raja Kura-Kura Sue Yuanhua, aku di sini. Setelah Murong Yu berteleportasi ke sisi lain, dia berjalan keluar dari buku Hetu Luo. Setelah samar-samar merasakan napas Raja Kura-Kura Sue Yuanhua, dia melesat ke arah lain. Di sisi lain, Sue Yuanhua, yang telah menyembuhkan lukanya, membuka matanya dari dalam tanah, naik ke langit dengan senyum menyeringai, dan terbang menjauh ke arah yang disambar Murong Yu. Entah apa yang terjadi, sejak mereka bertempur di alun-alun, ada hubungan yang samar di antara mereka. Selama mereka berada dalam jarak tertentu, mereka bahkan bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Dan jika demikian, semakin mereka percaya bahwa pihak lain memiliki apa yang mereka butuhkan.
Pastikan untuk membunuh lawan. Keduanya merasakan kehadiran satu sama lain, dan keduanya melesat ke arah satu sama lain. Tak lama kemudian, mereka semua merasakan satu sama lain semakin dekat dan dekat dengan diri mereka sendiri. Mereka segera tahu bahwa pihak lain memiliki pikiran yang sama seperti mereka. Dengan demikian, kedua orang itu bertemu di langit di atas pegunungan yang luas dan tak terbatas. Matikan aku. Hampir pada saat yang sama, keduanya berteriak keras, dan menghantam lawan seperti meteor. Di antara kilat dan api, keduanya saling menghantam. Suara keras pecah. Ledakan. Setelah suara yang mengejutkan itu, gelombang kejut yang mengerikan dengan cepat menyebar ke segala arah yang berpusat di tempat benturan. Kemanapun dia pergi, petak besar kehampaan hancur. Dan gunung-gunung di bawah mereka langsung rata dengan tanah. Beberapa binatang buas dibombardir dan dibunuh bahkan sebelum mereka bereaksi. Ledakan, ledakan. Baik Murongyu dan Raja Kura-Kura Sue Yuanhua dikejutkan oleh dampak yang mengerikan itu. Menghancurkan kehampaan dan muncul di kehampaan yang jauh. Tepat sebelum benturan, Sue Yuanhua mengorbankan segel Fudo Mingwang. Oleh karena itu, dia baru saja pingsan. Kalau tidak, kekuatan dan tubuh fisiknya akan langsung hancur saat tubuh fisik Murongyu mencapai level artefak suci tingkat tinggi, membuatnya rentan. Justru karena segel Fudo Mingwang, itulah Murongyu juga pingsan karena benturan yang sangat besar. Namun, tubuh fisiknya yang mencapai level senjata suci tingkat tinggi hanya pingsan, dan tidak terluka. Murongyu, aku menunggu untuk menemukanmu. Aku tidak menyangka kau akan dikirim secara otomatis. Sangat bagus. Sangat bagus. Kali ini aku akan melihat apakah kau masih bisa memprovokasi GLA. Setelah menstabilkan sosoknya, Sue Yuanhua menatap Murongyu sambil tersenyum menyeringai, sangat ganas. Karena saat ini, segel Fudo Mingwang di tubuhnya menjadi gelisah. Keanehan ini menjadi lebih kuat, keinginannya untuk membunuh Murongyu dan merebut benda-benda di tubuh Murongyu. Semakin kuat harapannya, sebenarnya, bukan hanya Sue Yuanhua, tetapi Murongyu juga sama. Dan Murongyu lebih kuat dari Sue Yuanhua. Karena Sue Yuanhua hanya berlatih 1 mantra 9 karakter, sementara Murongyu telah berlatih 6 mantra 9 karakter. 6 mantra Bing Zijue dan Zai Zijue diaduk pada saat yang sama, dan tidak perlu bagi Murongyu untuk beroperasi, mereka akan secara otomatis beroperasi. Hampir pecah. Ini adalah tanda terobosan. Murongyu memiliki ide ini di dalam hatinya. Sebelum itu, setiap kali dia menemukan mantra 9 karakter yang telah dia latih sebelumnya akan menerobos sekali dan mencapai alam yang lebih tinggi. Jika Murongyu berhasil menguasai mantra 9 karakter milik Sue Yuanhua yang dipraktikkan oleh Sue Yuanhua, Bing Zijue miliknya pasti akan maju. Bahkan jika tidak ada kesengsaraan, aku akan membunuhmu. Teriak Murongyu, dan menghancurkan jutaan mil kehampaan di bawah kakinya dengan satu kaki. Tubuhnya menghantam kehampaan dan berubah menjadi aliran cahaya dan menghantam Sue Yuanhua. Sue Yuanhua menjadi buas, dan membawa segel Fudo Mingwang, dan memulai langkahnya, menghancurkan langit, dan bergegas menuju Murongyu. Dalam prosesnya, dia bahkan memulai serangan aktif. Dentuman, dentuman, dentuman. Dengan demikian, pertempuran antara keduanya dimulai. Kekuatannya vertikal dan horizontal, dan kekuatan tak berujung menyapu ke segala arah seperti aliran deras, menghancurkan kehampaan dan meratakan bumi. Langit hancur, matahari dan bulan redup, seperti kiamat. Keren, Murongyu mengeluarkan segel roda berlian, dan melemparkan Sue Yuanhua keluar, berteriak tanpa sadar. Pertempuran dengan Sue Yuanhua memberi Murongyu perasaan hidup lainnya. Selalu sulit bagi Murongyu untuk bertemu lawan yang dapat mengikat dirinya sendiri. Kalau tidak, ia bertemu seseorang yang lebih kuat darinya dan tidak dapat membiarkannya memainkan kekuatan sejatinya. Dan tempurung kura-kura Sue Yuanhua terlalu kuat, cukup untuk memblokir serangan Murongyu yang paling kuat dan ganas. Dapat membiarkan Murongyu memainkan gerakan dan kekuatannya yang paling kuat tanpa keraguan. Selain itu, selama perang, Murongyu menemukan bahwa meskipun Fudo Mingwang Yin memiliki kekuatan untuk melawan guncangan, serangan jarak jauh seperti segel roda keledai Kong adalah cara terbaik untuk menyerang. Bahkan jika itu dapat melawan guncangan, tetapi itu tidak dapat melawan guncangan pada Murongyu. Tentu saja, ini juga karena segel roda Dharma King Kong juga merupakan mantra 9 karakter. Jika Anda mengubahnya ke latihan lain, Anda juga dapat melawan guncangan. Selain itu, meskipun demikian, Fudo Myojin masih dapat menyerap kekuatan. Segel singa luar, segel singa dalam, jejak tangan Murongyu terus-menerus dibombardir dan dibunuh oleh Murongyu, langsung membombardir tubuh Sue Yuanhua, terus-menerus menekan atau meledakkannya. Untuk sementara waktu, Sue Yuanhua berhenti menyerang Murongyu, bahkan jika dia dekat. Meskipun dia tidak akan terluka atau terbunuh oleh serangan Murongyu. Tetapi memukuli Murongyu seperti karung pasir seperti ini masih membuatnya sangat sombong, dan dia menjadi gila karena marah. Auzu.com, bajingan, memiliki kemampuan untuk melawanku secara langsung selama 300 ronde. Sue Yuanhua hampir marah dan meraung dengan marah. Murongyu melangkah keluar, menjauh dari Sue Yuanhua. Pada saat yang sama,
itu menghantam Sui Yuanhua ke kedalaman bumi dengan cap matahari. Pada saat yang sama, dia mencibir dan berkata, aku punya kemampuan untuk melepaskan tempurung kura-kuramu. Aku akan melawanmu selama 3.000 ronde. Sui Yuanhua terdiam. Dari segi kekuatan, dia jauh lebih rendah dari si cabul Murong Yu. Jika segel Fudoming Wang dilepas, dia bisa meyakinkan dirinya sendiri dengan pasti bahwa dia akan dibunuh oleh Murong Yu dalam sekejap. Sui Yuanhua mendengus dingin, menghancurkan gunung tinggi di bawah dengan satu kaki, dan melesat ke atas, melintasi lapisan kehampaan, dan menabrak Murong Yu secara langsung. Setelah satu ronde pertempuran, Sui Yuanhua dengan jelas menyadari bahwa tidak mungkin jika dia ingin menghabiskan kekuatan Murong Yu seperti berurusan dengan orang kuat lainnya. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengambil inisiatif untuk menyerang Murong Yu. Oleh karena itu, Sui Yuanhua mengambil inisiatif untuk menyerang, dan berbagai keterampilan tempur dan berbagai senjata suci diledakkan olehnya. Namun, kecepatan Murong Yu tak tertandingi di dunia, dan serangan Sui Yuanhua tidak cukup baginya untuk bertahan, jadi dia tidak dapat membombardir Murong Yu sama sekali, bahkan sudut pakaiannya tidak dapat disentuh. Semakin dia memukul Sui Yuanhua, semakin banyak api yang menyala dan semakin menakutkan. Namun, keinginan akan sesuatu yang tidak diketahui dalam diri Murong Yu membuatnya semakin bertekad untuk membunuh Murong Yu. Pada saat yang sama, di sisi lain dari pertempuran tak terduga yang tak terhitung jumlahnya antara Murong Yu dan Murong Yu. Beberapa orang kuat dengan aura yang menakutkan dengan cepat terbang melintasi kehampaan, dan bahkan mengikuti jejak kepergian Murong Yu dan terbang maju. Jika Murong Yu ada di sini, dia akan terkejut, karena metode pelacakan orang-orang ini sangat profesional. Selain itu, masing-masing dari mereka kuat, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat santo leluhur. Bakat seseorang tidak dapat melawan langit sedemikian rupa. Pasti ada rahasia di dalam diri Murong Yu, mungkin dia mewarisi beberapa warisan kuno. Dia harus ditangkap kembali. Dalam perjalanan, seorang leluhur terkemuka berkata tiba-tiba. Leluhur lainnya mengangguk satu demi satu, tugas mereka adalah menangkap Murong Yu. Selain orang-orang ini, di arah yang berbeda atau di belakang mereka, ada juga orang-orang kuat yang terus-menerus muncul. Mereka semua adalah orang-orang kuat di alam santo leluhur, dan melihat ke arah mereka bergerak maju, tampaknya mereka semua menuju ke arah Murong Yu. Jelas, tujuan mereka adalah Murong Yu. Aku hanya tidak tahu siapa mereka. Namun, Heaven Diving milik Murong Yu telah menarik perhatian para monster tua di 10 tanah suci agung. Agaknya, orang-orang dari 10 tempat suci teratas juga akan menyerangnya. Di sebelah tenggara Murong Yu, langit, yang awalnya cerah, tiba-tiba menjadi suram. Pada saat yang sama, napas dingin yang suram menyebar seketika, menutupi seluruh dunia. Pada saat ini, banyak sekali kehidupan, termasuk binatang buas dan orang suci manusia, merasakan hawa dingin yang menusuk. Pada saat ini, beberapa orang suci mendongak, tetapi melihat beberapa bayangan gelap melintas di atas ketinggian langit. Dan aura dingin itu terpancar dari bayangan hitam ini. Namun, kecepatan bayangan hitam ini sangat cepat, dan mereka berlalu dalam sekejap mata. Dan setelah bayangan hitam itu berlalu, langit dan bumi kembali ke langit cerah semula lagi. Namun, perasaan suram di hati setiap orang tidak dapat hilang untuk waktu yang lama. Apa itu? Semua orang bingung. Manusia terlalu sampah. Di atas langit, seorang leluhur suku Yinghui mencibir dengan suara dingin, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Mereka adalah beberapa bayangan gelap itu, milik klan Yinghui di klan suci, dan mereka sangat kuat. Jangan ceroboh, jika ras manusia benar-benar begitu rentan, mereka akan dimusnahkan oleh ras suci kita. Leluhur orang suci ras Yinghui lainnya berkata dengan ringan. Mendengar itu, orang kuat ketiga dari suku Yinghui berkata dengan nada meremehkan, umat manusia hanya berlama-lama, dan apa yang disebut 10 tempat suci teratas benar-benar rentan. Menurutku, hancurkan saja umat manusia secara langsung, hanya perlu suku Yinghui kita dapat menghancurkan mereka saat mereka dikirim. Mengapa mereka masih berlama-lama di sini? Diamlah padaku, jika umat manusia benar-benar begitu rentan, bagaimana kita bisa bersaing dengan ras suci kita? Kali ini tujuan kita hanya anak manusia bernama Murong Yu. Anak itu aneh. Leluhur memarahi. Mereka awalnya adalah orang kuat dari suku Yinghui, mereka memasuki wilayah umat manusia untuk mengalami, dan setelah mendengar berita tentang Murong Yu, mereka menyebarkannya kembali. Kemudian ada perintah bagi mereka untuk menangkap kembali Murong Yu. Selain itu, selain suku hantu Kuein, beberapa ras lain juga dikirim satu demi satu, mencari Murong Yu. Jelas, roh jahat Murong Yu telah menyebabkan ras-ras ini membunuh mereka. Itu hanya anak humanoid biasa, apakah perlu begitu hikmat? Apakah dia benar-benar bisa menjadi yang tertinggi? Hanya ada 10 Supremes di Holy Realm, dan ketika penguasa tidak berpartisipasi dalam perjuangan semua ras, kemunculan Supreme tambahan di setiap ras akan mengubah pola Holy Realm saat ini. Jelas, penjahat Murong Yu membuat para Saint merasa bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjadi yang tertinggi. Dan orang seperti itu, mereka tidak akan pernah membiarkannya hidup. Faktanya, pembangkit tenaga listrik yang mencolok seperti ini telah terbunuh terlalu banyak di Buayan. Hal yang sama berlaku untuk para jenius tidak hanya ras manusia, ras monster, dan ras Saint.
Ras lain tidak akan membiarkan orang seperti itu tumbuh dewasa. Harus dibunuh. Angin bertiup kencang, datang dari segala arah. Sejak bermain, Murong Yu menyadari bakatnya yang mempesona, ia telah menarik perhatian banyak orang. Orang-orang dari ras manusia, ras monster, dan bahkan ras suci telah memperhatikannya. Namun, saya baru menyadarinya. Mereka juga mengirim seorang ahli di alam leluhur untuk mengejar dan membunuh Murong Yu. Menangkap atau membunuh secara langsung. Singkatnya, mereka semua hanya memiliki satu tujuan untuk mencekik Murong Yu di tempat lahirnya pertumbuhan. Mengenai semua ini, Murong Yu tidak tahu. Saat ini, ia masih bertarung sengit dengan Raja Kura-Kura Sue Yuanhua di Gunung Wuming. Kekuatan mengerikan terus-menerus menyapu ke segala arah, dan gunung-gunung yang awalnya luas dan tidak bernama terus-menerus diratakan dengan tanah karena dampaknya. Namun, meskipun keduanya masih dalam pertempuran, mereka sama sekali berbeda. Ekspresi Murong Yu santai, dan ekspresinya datar, seolah-olah berjalan di halaman yang santai. Di sisi lain, Sue Yuanhua, Raja Kura-Kura, tampak putus asa. Meskipun pertahanannya belum ditembus oleh Murong Yu, dia juga tidak bisa menjangkau Murong Yu. Dipukul seperti karung pasir, itu memberikan dampak pukulan pada psikologi Raja Kura-Kura Sue Yuanhua, sebuah pukulan. Cepat atau lambat, Raja Kura-Kura pasti akan dikalahkan oleh Murong Yu. Namun, jika Murong Yu tidak memiliki cara khusus, akan sangat sulit untuk membunuh Raja Kura-Kura. Justru karena pikiran-pikiran inilah, meskipun Raja Kura-Kura telah dihancurkan dan dipukuli oleh Murong Yu, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Dia masih bermimpi menghabiskan kekuatan Murong Yu dan kemudian membunuhnya. Bajingan kecil, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Raja Kura-Kura Sue Yuanhua mengumpat dengan marah, dengan ekspresi yang kejam, ganas, dan ganas. Baiklah, kamu ingin mati, aku akan seperti yang kamu inginkan. Awalnya, Murong Yu ingin melihat apakah dia bisa menghancurkan serangannya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan pertahanan Raja Kura-Kura, tetapi sekarang dia tahu itu tidak bisa. Tentu saja, Murong Yu tidak begitu cemas, bagaimanapun, kekuatannya tidak ada habisnya. Tentu saja, dia ingin melihat kapan pertahanan Raja Kura-Kura bisa bertahan dan apakah ada batasnya. Tapi aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seiring berjalannya waktu, jejak kecemasan yang sangat samar perlahan muncul di hatinya. Segalanya telah berubah. Ada pepatah yang bagus, ada banyak malam dan mimpi. Karena itu, Murong Yu memutuskan untuk membunuh Raja Kura-Kura. Mendengar itu, Raja Kura-Kura Sue Yuanhua hanya mencibir. Dia tidak berpikir Murong Yu memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Karena itu, dia tidak menganggapnya serius. Pemakan jiwa, melihat tatapan acuh tak acuh dari Raja Kura-Kura Sue Yuanhua, mulut Murong Yu meluap dengan seringai, dan pada saat yang sama dia berteriak dalam hatinya. Pada saat ini, hati Raja Kura-Kura Sue Yuanhua tiba-tiba diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Bahkan napas kematian yang sangat kuat itu bahkan lebih menjengkelkan, dan seluruh tubuhnya tegak. Bagaimana situasinya? Raja Kura-Kura terkejut, dan pada saat yang sama, kekuatan di tubuhnya dengan cepat membengkak, memaksimalkan kemampuan pertahanan perisai pertahanan. Pada saat yang sama, Sue Yuanhua, Raja Kura-Kura, merasakan kekuatan yang tak terlihat dan tidak berwujud yang secara langsung menembus pertahanan, segel Fudo Mingwang, dan menyapu kepalanya. Sue Yuanhua langsung terkejut, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan, bukankah dikatakan bahwa itu dapat bertahan melawan kekuatan apapun? Kecuali jika diserap secara aktif atau penutup pertahanannya rusak, tidak ada kekuatan yang dapat menembusnya. Tapi, apa yang terjadi sekarang? Pikiran ini hanya terlintas di benak Sue Yuanhua selama 1/100 detik. Pada saat yang sama, ruang kekuatan yang membuatnya merasa berbahaya telah menyerbu ke dalam ruang jiwanya. Pada saat ini, Sue Yuanhua akhirnya bereaksi, kekuatan jiwa, serangan jiwa. Murong Yu, kau masih seorang santo jiwa. Sue Yuanhua berteriak panik di dalam hatinya, dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan keengganan di wajahnya. Murong Yu sendiri memiliki kekuatan untuk melintasi dua alam besar, dan dia juga seorang jenius dalam alkimia dan pemurnian. Aspek ini saja sudah cukup menarik perhatian, dan dapat digambarkan sebagai seorang jenius di antara para jenius. Namun, dia ternyata adalah seorang santo jiwa. Dalam 4 aspek, di alam suci, siapapun yang dapat memiliki satu aspek dapat disebut sebagai seorang jenius di antara para jenius. Tidak ada satupun di antara 1 miliar, tetapi ada 4 di Murong Yu. Ini tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata. Jika Anda harus menggambarkannya, hanya ada satu kata penyimpangan. Awalnya, setelah mendapatkan segel Fudo Mingwang, Sue Yuanhua mengira dia adalah eksistensi teratas di antara para jenius. Tetapi sejak bertemu Murong Yu, satu persatu, pukulan terus menghantam hatinya dengan keras. Pada saat ini, jiwanya juga hancur. Maaf, aku lupa memberitahumu bahwa aku masih seorang santo jiwa. Murong Yu tersenyum tipis, dan suara seperti nyamuk terdengar di telinga Sue Yuanhua. Pada saat yang sama, jiwa Sue Yuanhua yang rapuh dihancurkan menjadi miliaran oleh Murong Yu. Meskipun Sue Yuanhua memiliki pertahanan yang kuat, dia sangat lemah dalam serangan, apalagi seorang santo jiwa. Oleh karena itu,
setelah jiwanya dipotong-potong, dia sudah mati. Meskipun Fudo Ming Wang Yin kuat, dia tidak dapat menahan serangan jiwa. Auzu.com. Engah, setelah jiwanya terbunuh, tubuh Sui Yuanhua dengan cepat jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, cahaya terang keluar dari tubuhnya, menabrak kehampaan, dan terbang menuju langit dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Kemana harus melarikan diri? Pikiran ilahi Murong Yu yang sangat besar telah menyelimuti segala sesuatu dalam radius 100 juta li. Ketika melihat cahaya ini lolos, Murong Yu melesat. Aku melihat bahwa dia menghantamkan tangannya yang besar, kelima jarinya membentuk cakar, dan dengan cepat mencengkeramnya ke arah cahaya. Bergemuruh, di mana cakar itu lewat, kekosongan hancur. Dalam sekejap, tangan besar Murong Yu menghancurkan ratusan juta kekosongan dan melesat ke langit. Namun kecepatannya lebih cepat, dan kecepatan cahaya itu lebih cepat. Tangan besar yang dijulurkan Murong Yu selalu berada pada jarak yang tidak dapat diatasi dari sinar cahaya, dan jarak ini meningkat dengan cepat. Murong Yu tidak akan pernah membiarkan cahaya ini menghilang. Karena dia tahu bahwa cahaya ini adalah salah satu dari mantra 9 karakter yang dibudidayakan oleh Raja Kura-Kura Sui Yuanhua. Jika Murong Yu ingin menemuinya lagi setelah lolos oleh kata ini, maka dia benar-benar tidak tahu apakah ada peluang. Tentu saja, itu bukan hanya setelah Raja Kura-Kura Sui Yuanhua terbunuh. Jika Murong Yu terbunuh, 6 mantra 9 karakter yang telah dia kembangkan juga akan berubah menjadi 6 sinar cahaya dan pergi. Boom! Tanpa ragu-ragu, sayap iblis muncul di belakang Murong Yu. Kemudian mereka mengipasi dengan panik. Hanya melihat cahaya hitam berkedip menjauh, Murong Yu telah menghancurkan kehampaan dan dengan cepat mengejarnya. Bergemuruh. Tepat saat Murong Yu mengejar sinar cahaya itu, tiba-tiba, tidak jauh di belakang Murong Yu, beberapa aura mengerikan tiba-tiba meledak, dan pada saat yang sama, 3 aura besar dan menakutkan. Tangan besar itu menghancurkan langit, dan dengan cepat meraih cahaya itu. Seseorang merampok, mantra 9 karakter. Murong Yu terkejut dan marah, tetapi dia tidak bisa melakukannya sebanyak itu. Dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya secara ekstrim dan bergegas maju. Itu Murong Yu, kalian berdua menjatuhkannya, aku menghentikan cahaya untuk melihat apa itu. Sebuah suara acuh tak acuh datang. Kemudian, 2 dari 3 tangan besar yang awalnya memegang sinar cahaya itu mengubah arah mereka, dan mereka benar-benar meraih Murong Yu. Murong Yu sangat marah, karena dia merasakan bahaya yang kuat. Ketiga orang itu memberinya nafas kematian. Karena mereka semua kuat di alam leluhur. Kedua leluhur itu menyerang Murong Yu, bagaimana mereka bisa melawan orang suci yang mendalam milik Murong Yu. Namun, Murong Yu tidak punya pilihan. Dia hanya bisa melawan orang-orang ini, apapun yang terjadi. Oleh karena itu, dalam sekejap, Hetu Luoshu dan Qian Kun Yin Yang Ding dikorbankan olehnya, dan mereka bertemu dengan kedua leluhur itu masing-masing. Melihat Murong Yu mempersembahkan 2 artefak suci, kedua leluhur itu hanya mencibir dalam hati mereka. Kemudian dia menamparkan dengan tangan besar. Boom, boom, tanpa ketegangan apapun, Qian Kun Yin Yang Ding benar-benar rentan, dan langsung ditembak dan diterbangkan oleh kedua leluhur itu. Kekuatan serangan yang mengerikan mengalir melalui udara, dan kekuatan mental Murong Yu hancur berkeping-keping. Untungnya, jiwanya kuat, dan kekuatan mental ini masih tidak dapat menyebabkan trauma yang berarti baginya. Selain itu, meskipun 2 artefak suci tidak dapat menghentikan serangan kedua leluhur itu. Namun, itu berhasil menghentikan serangan kedua leluhur itu. Untuk sesaat, inilah tujuan pengorbanan artefak suci oleh Murong Yu. Oleh karena itu, di antara kilat dan api, dia telah menerobos blokade kedua tangan besar itu, dan langsung menyerbu ke arah cahaya yang dengan cepat melesat ke kejauhan. Leluhur ketiga mendengus dingin ketika dia melihatnya, dan tidak menyerang Murong Yu, tetapi meraih cahaya itu dengan kecepatan yang lebih cepat. Meskipun dia tidak tahu apa cahaya itu, tetapi melihat Murong Yu sangat ingin mendapatkan sesuatu, apakah itu hal yang biasa? Raih sinar cahaya itu terlebih dahulu, lalu kalahkan Murong Yu. Apakah Murong Yu masih bisa lolos dari serangan ketiga leluhur itu? Kecepatan leluhur ini jauh lebih cepat daripada Murong Yu, dan juga jauh lebih cepat daripada cahaya itu. Melihat bahwa dia akan meraih cahaya itu ke tangannya, Murong Yu tiba-tiba cemas, dan tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Pada saat berpikir, kekuatan jiwa yang sangat besar meledak keluar dari ruang jiwanya, berubah menjadi pisau perang dan menebas dengan ganas ke arah leluhur. Leluhur itu layak menjadi orang bijak leluhur, jauh lebih kuat daripada Sui Yuanhua, yang hanya bisa digunakan untuk pertahanan. Ketika kekuatan jiwa belum menyerang tubuh fisiknya, dia merasakan bahaya. Oleh karena itu, pertahanan dilakukan. Pada saat ini, tangan besar yang dia julurkan terhenti sedikit. Tepat pada saat ini, kecepatan Murong Yu tiba-tiba meningkat, dan dia menabrak kehampaan dengan satu kepala, menerobos tangan besar leluhur, dan muncul tepat di dekat sinar cahaya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tangannya dan meraih sinar cahaya di tangannya. Ledakan, tepat saat Murong Yu meraih sinar cahaya itu, suara keras yang tumpul tiba-tiba meletus di tubuhnya. Dalam sekejap, 6 suara keras meledak hampir bersamaan. Pada saat ini, tampaknya ada sesuatu yang tidak normal di tubuh Murong Yu. Pada saat ini,
Murong Yu tampaknya merasa bahwa dia telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, memiliki kekuatan tempur yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Namun, dia mengabaikan semua ini. Bukannya dia tidak ingin memperhatikan, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengamati perubahan ini sekarang. Karena tangan besar dari tiga leluhur telah hancur ke dalam kehampaan, dan mereka membawa paksaan yang mengerikan ke seluruh dunia dan mencengkeramnya. Kehampaan hancur dan langit musnah, menghilangkan kemungkinan Murong Yu memasuki Hetul Wushu. Oleh karena itu, Murong Yu hanya bisa melesat keluar dengan cepat. Jika dia ingin lolos dari serangan ketiga leluhur ini, dia hanya bisa mengandalkan kecepatannya sendiri. Dengan Swiss, Murong Yu menghilang menjadi aliran cahaya. Dan tepat setelah dia menghilang, tangan besar dari tiga leluhur itu terperangkap dalam kehampaan tempat dia awalnya berada. Tiba-tiba, kekosongan itu langsung tergores. Melihat Murong Yu lolos dari serangannya, ketiga leluhur itu mendengus dengan ekspresi jelek. Pada saat yang sama, serangan yang lebih mengerikan sekali lagi menghantam Murong Yu, dan ingin menangkap Murong Yu dalam satu gerakan. Yah, kecepatannya setidaknya 50% lebih cepat dari sebelumnya, sebanding dengan leluhur tingkat pertama pada umumnya. Ekspresi terkejut melintas di wajah Murong Yu, tetapi dia hanya sedikit terkejut. Dia jelas mengerti bahwa alasan mengapa kecepatannya meroket kemungkinan besar karena kemajuan Bing Zijue. Bahkan jika itu tidak maju, itu pasti jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada kecepatan ini, tidak ada masalah bagi Murong Yu untuk melarikan diri dari ketiga leluhur ini. Akibatnya, Murong Yu meningkatkan kekuatannya secara ekstrim, mengubah seluruh tubuhnya menjadi aliran cahaya dan dengan cepat terbang maju. Selama dia lolos dari jangkauan serangan ketiga leluhur, dia dapat mengambil kesempatan untuk memasuki Hetul Wushu. Pada saat itu, bahkan Master Kekacauan Primordial tidak dapat membantunya. Namun, cita-citanya penuh, tetapi kenyataannya selalu sangat tipis. Tepat ketika Murong Yu ingin menyingkirkan ketiga leluhur itu ketika ia sedang mempercepat, beberapa aura yang sangat kuat muncul di depannya. 5 leluhur. Kelima leluhur itu mendekat. Ketika Murong Yu menemukan keberadaan mereka, kelima leluhur itu juga menemukan Murong Yu, dan juga menemukan tiga leluhur di belakang Murong Yu. Alhasil, mereka berlima mengulurkan tangan besar mereka tanpa ragu-ragu, dan langsung meraih Murong Yu. Wajah Murong Yu menjadi gelap, dan ia mengerang diam-diam di dalam hatinya. Ini benar-benar harimau dan serigala di depan dan mengejar tentara di belakang. Bukankah ini sengaja ingin Murong Yu mati? Hati Murong Yu meledak dengan niat membunuh, jika dia memiliki kekuatan, dia pasti akan membunuh leluhur ini satu persatu. Namun, jelas, dia tidak memiliki kekuatan ini pada tahap ini. Bahkan jika itu hanya leluhur, dia tidak dapat melawan. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya berbalik dan melesat ke sisi lain. Namun, segera, sekelompok pria kuat muncul di depannya. Sekelompok leluhur lainnya, Pada saat pertemuan ini, lebih dari 20 leluhur telah muncul di sekitar Murong Yu, dan semakin banyak orang tampaknya terbang lewat. Jelas, orang-orang ini semua adalah orang kuat yang mengejar dan membunuh Murong Yu. Bahkan Murong Yu menemukan beberapa orang kuat dari ras monster dan ras suci. Semua ingin menangkap Murong Yu, tetapi semua orang waspada terhadap yang lain. Target mereka adalah Murong Yu, mereka semua ingin menangkap kembali Murong Yu, tetapi mereka harus waspada terhadap gangguan orang lain. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, situasi di sini menjadi lebih rumit. Semua orang mengelilingi Murong Yu di tengah, menutup kekosongan, sehingga Murong Yu tidak bisa melarikan diri. Namun mereka tidak melakukannya. Melihat 20 leluhur ini, wajah Murong Yu gelap dan suram. Murong Yu adalah anggota Sekte Guntur Langit kami, siapapun yang berani menggerakkannya berarti melawan Sekte Guntur Langit kami. Seorang leluhur bijak kemudian melirik leluhur lainnya dengan ekspresi suram, lalu berbicara kepada mereka. Alasan transmisi suara itu adalah karena mereka khawatir Murong Yu akan mengetahui identitas mereka. Meskipun Murong Yu tidak punya alasan untuk melarikan diri di bawah pengepungan mereka, dia tidak takut pada 10.000 orang kecuali untuk berjaga-jaga. Bagaimana jika Murong Yu melarikan diri? Dengan kekuatan urusan neraka, itu sudah cukup untuk memusnahkan Sekte Guntur Langit miliknya. Meskipun Sekte Guntur Langit juga merupakan kekuatan super di ras manusia alam suci. Sebenarnya, siapa di antara kekuatan besar yang hadir ini yang bukan orang dari kekuatan besar? Bagaimana kekuatan biasa berani melawan ide Murong Yu? Apa itu Sekte Guntur Langit? Kami Sekte Taiksu akan memutuskan Murong Yu. Jadilah lebih pintar dan segera tinggalkan aku. Seorang leluhur Sekte Taiksu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Semua leluhur telah mengerahkan kekuatannya, mencoba menghalangi leluhur lainnya. Namun, latar belakang setiap leluhur adalah kekuatan besar, dan tidak ada yang takut pada siapapun, jadi mereka saling berhadapan seperti ini. Dan para leluhur suci dari ras monster atau ras suci itu diam-diam bersandar satu sama lain. Di dalam ras manusia, mereka kesepian, dan hanya bersatu adalah jalan yang benar. Namun, meskipun begitu, mereka tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, jika itu menyebabkan pengepungan leluhur ras manusia, maka mereka pasti akan menjadi tragedi. Saat mereka berdebat, sebagian pikiran Murong Yu telah terbenam ke dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak tahu suara percakapan mereka,
Murong Yu sudah menebak apa yang sedang mereka bicarakan. Auzu.com begitu orang-orang ini mencapai atau runtuh, inilah saatnya untuk memulai dengan Murong Yu. Saat itu akan menjadi akhir bagi Murong Yu. Oleh karena itu, Murong Yu harus memanfaatkan setiap kesempatan dan waktu untuk membuat dirinya lebih kuat. Dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri saat ini, jika tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Proot Jue, Murong Yu langsung menelan cahaya yang dia pegang ke dalam tubuhnya, dan kemudian mulai memahami. Pada saat inilah dia tahu bahwa Raja Kura-Kura Sui Yuanhua sedang berlatih, Lin Zijue, dalam mantra 9 karakter. Lin Zijue berfokus pada pertahanan, Murong Yu telah melihatnya. Setelah berlatih, Lin Zijue, Anda dapat meningkatkan pertahanan Anda selama Anda mengoperasikan teknik ini. Dan jika segel Fudo Mingwang dikorbankan, pertahanan akan dimaksimalkan. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pertahanannya. Sama seperti Raja Kura-Kura Sui Yuanhua yang dapat bertahan melawan serangan Raja Suci di alam orang bijak kuno, semakin kuat kekuatannya, semakin maju, Lin Zijue, semakin mengerikan kekuatan, Fudo Mingwang Yin. Dengan kata lain, jika Raja Kura-Kura Sui Yuanhua mengolah Bing Zijue ke tahap kedua, tahap ketiga, atau bahkan tahap keempat atau lebih tinggi, pertahanannya tidak hanya dapat menahan Raja Suci, bahkan leluhur kekacauan. Tentu saja, Lin Zijue tidak begitu mudah untuk dipraktikkan. Semakin menentang surga, semakin sulit untuk berkultivasi dengan sukses. Jika tidak, Raja Kura-Kura benar-benar dapat menjadi liar. Di tahap kedua dan ketiga, semuanya adalah awan yang mengambang, dan Murong Yu tahu bahwa tidak mudah untuk berkultivasi. Tetapi dia tidak meminta sebanyak itu, dia hanya perlu berhasil berkultivasi di tahap pertama. Setidaknya, cara menyelamatkan hidupnya akan beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Jadi Murong Yu mulai berlatih. Mungkin itu karena Murong Yu telah berlatih 6 karakter. Meskipun Lin Zijue harus lepas dari kendali Murong Yu sebelumnya, dia sangat patuh saat Murong Yu berlatih. Tanpa banyak waktu, Murong Yu berhasil mempraktikkan Lin Zijue dengan sukses. Jika demikian, mari kita lihat trik sebenarnya di bawah tanganmu. Tepat saat Murong Yu berhasil dalam kultivasinya, seorang bijak leluhur berteriak keras, dan meninju leluhur lain yang tidak jauh masa lalu. Mereka hancur berantakan. Boom, boom, boom. Pada saat yang sama, bijak leluhur ini menembak, lebih banyak leluhur juga menembak. Satu persatu, mereka mengunci target mereka sendiri dan meledakkan masa lalu dengan keras. Namun, semakin banyak orang yang menangkap Murong Yu. Di antara kilat dan api, lebih dari selusin tangan besar melesat ke langit, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, muncul di samping Murong Yu, dan dengan cepat meraihnya. Pada saat ini, hati Murong Yu tiba-tiba bangkit dengan napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Beberapa orang ingin menangkap Murong Yu, tetapi beberapa orang ingin membunuh Murong Yu. Dalam sekejap, Murong Yu tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi dia berteriak dengan keras, Fudo Mingwang Yin. Sebuah perisai kekuatan tipis, hitam, hampir transparan muncul di tubuh Murong Yu dari udara tipis, menyelimutinya. Boom, 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 begitu perisai itu terbuka, semua selusin tangan besar membombardir perisai itu. Kamu harus menahannya untukku. Murong Yu meraung di dalam hatinya berulang-ulang, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, dengan gila-gilaan mengalir ke dalam perisai itu. Setelah suara keras itu, perisai Murong Yu berkedip dengan keras. Kekuatan yang mengerikan itu bahkan membuat Murong Yu dan perisainya terbang keluar. Selama proses ini, tenggorokan Murong Yu terasa manis, dan seteguk darah dimuntahkan dengan ganas. Perisai yang dibukanya juga meledak menjadi miliaran keping dengan suara, bang. Segel Fudo Mingwang hancur, dan hancur saat pertama kali dilemparkan. Itu bukan sampah, segel Fudo Mingwang juga tidak terlalu buruk untuk latihan Murong Yu, tidak sebagus Raja Kura-Kura Sui Yuanhua. Tapi musuhnya terlalu kuat, lebih dari selusin leluhur. Harus dipahami bahwa Murong Yu hanyalah seorang Sein mendalam. Seorang Sage mendalam memblokir lebih dari selusin leluhur yang 3 alam lebih tinggi darinya untuk bertahan hidup, dan rekor ini pasti dapat mengejutkan seluruh alam Sage. Apa, melihat Murong Yu benar-benar memblokir serangan begitu banyak orang, lebih dari selusin leluhur tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Namun segera, mereka menembak lagi. Murong Yu menyemburkan darah dengan keras, dan retakan pecah di tubuh yang mencapai artefak suci tingkat tinggi. Meskipun dia berhasil memblokir serangan selusin leluhur, dia masih terkena pukulan keras. Fudo Mingwang Yin, melihat kerumunan diserang, Murong Yu hanya bisa menampilkan, Lin Zijue, lagi, ingin menahan serangan leluhur ini.